Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya memaparkan hasil diskusi yang telah kami laksanakan dengan berjudul Quality Management. Kelompoknya terdiri dari Christine Cindrawati 19009, Arum Setiani 1900022, Johan Salahuddin Al-Ayubi 1900031, Tri Indah Nugraheni 1900039, Wulan Lailatul 1900040, Wahyu Widi 1900043. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah elemen-elemen pokok dari Total Quality Management. Yang pertama di sini ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkat kualitas yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu keterlibatan karyawan secara keseluruhan atau Total Employee Involvement. Keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas produk serta layanan yang terbaik untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu pemusatan perhatian pada proses atau proses centered. Proses centered merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier baik internal maupun eksternal yang mentransformasikan menjadi output yang akan dikirim ke pelanggan baik internal maupun eksternal pula. Kemudian yang keempat yaitu sistem yang terintegrasi atau integrated system. Semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas. Selanjutnya yang kelima adalah pendekatan strategi dan sistematik atau strategi and systematic approach. Proses ini disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam yaitu peningkatan yang berkesinambungan atau continual improvement. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketujuh yaitu keputusan berdasarkan fakta atau fact-based decision making. Total Quality Management atau TQM mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan itu. Dan yang terakhir atau yang nomor 8 yaitu komunikasi atau communication. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dari segi strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaan. Perubahan-perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Metode Total Kualitas Manajemen atau TQM. A. Metode Edward Deming atau siklus PDCA. Yang pertama dengan mengembangkan rencana perbaikan atau plan. Ini merupakan langkah setelah dilakukan pengujian ide perbaikan masalah. Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5W+1H yang dibuat secara jelas dan terinci serta menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai. Yang kedua adalah melakukan rencana ATDU. Rencana yang telah disusun kemudian diimplementasikan secara bertahap mulai dari skala kecil yang pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap personil. Yang ketiga dengan memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Memeriksa atau meneliti hasil merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada pada jalur sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan.
Alat atau piranti yang dapat digunakan dalam memeriksa adalah Pareto diagram, histogram, dan diagram kontrol. Yang keempat, dengan melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan atau action. Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan pada hasil analisis. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. B. Metode Joseph M. Juran. Juran mendefinisikan kualitas sesuai untuk digunakan atau fitness for use, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran's Basic Step to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Ketiga langkah tersebut terdiri dari 1. Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. Kedua, dengan mengadakan program pelatihan secara luas. Yang ketiga adalah membantu komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. C. Metode Philip B. Crosby. Crosby terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan, yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik atau acceptable quality level. Adapun pandangan Crosby yaitu 1. Definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Definisi kualitas menurut Crosby adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan, conformance to requirement. Kurang sedikit saja dari persyaratan, maka suatu barang atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Yang kedua adalah sistem kualitas adalah pencegahan. Pada masa lalu, sistem kualitas adalah penilaian atau appraisal. Dalam suatu proses pasti ada input dan output. Yang ketiga adalah kerusakan nol atau zero effect, merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Konsep yang berlaku di masa lalu yaitu konsep mendekati atau close enough konsep. Misalnya, efisiensi mesin mendekati 95%, tetapi jika dihitung besar inefisiensi 5% dikalikan dengan penjualan, maka akan didapat nilai yang cukup besar. Yang keempat adalah ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Price of non-conformance atau PONC adalah biaya yang harus dikeluarkan karena melakukan kesalahan. Yang selanjutnya ada alat Total Quality Management. Yang pertama ada curah pendapatan atau brainstorming. Curah pendapatan adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Curah pendapatan dipakai antara lain untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Yang kedua ada bagan arus atau bagan arus proses. Bagan arus proses ini adalah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang selanjutnya ada ranking preferensi. Alat ini merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang selanjutnya ada analisis tulang ikan. Analisis tulang ikan atau juga dikenal sebagai diagram sebab akibat merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Yang selanjutnya ada penilaian kritis. Penilaian kritis adalah bentuk analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan, atau jasa, dan apakah ada alternatif yang lebih baik. Yang selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking adalah
proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Hasil dari proses ini akan menjadi patokan untuk memperbaiki organisasi kita secara terus-menerus. Tujuan benchmarking adalah bagaimana organisasi kita bisa dikembangkan sehingga menjadi yang terbaik. Yang terakhir ada diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan. Diagram medan daya merupakan suatu analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah atau peluang. Manfaat atau keuntungan TQM. Manfaat TQM bagi perusahaan ada 5, yaitu yang pertama, mengurangi biaya. Ketika diterapkan dari waktu ke waktu, TQM dapat mengurangi biaya di seluruh organisasi, terutama di bidang memo, pengerjaan ulang, layanan lapangan, dan pengurangan biaya garansi. Yang kedua, pengurangan cacat. TQM memiliki penekanan kuat pada peningkatan kualitas dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi suatu proses. Yang ketiga, kepuasan pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan akan mempengaruhi peningkatan pangsa pasar karena pelanggan yang akan bertindak atas nama perusahaan itu mendatangkan lebih banyak pelanggan. Dan yang keempat, moral, yaitu keberhasilan TQM yang sedang berlangsung dan terbukti, khususnya partisipasi karyawan dalam keberhasilan itu dapat mempengaruhi pada peningkatan yang nyata dalam moral karyawan yang akan mengurangi pergantian karyawan yang akan akhirnya juga akan menekan biaya karena tidak perlu mempekerjakan dan melatih karyawan baru. Dan yang kelima, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi, yaitu TQM sangat membantu dalam memahami persaingan dan juga mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kompetisi. Karena kompetisi yang ketat, kelangsungan hidup banyak organisasi telah menjadi masalah yang sangat vital. TQM membantu dalam memahami pelanggan serta pasar. Manfaat atau keuntungan TQM. Manfaat TQM bagi pelanggan ada 3. Yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian kepada pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Manfaat atau keuntungan TQM. Manfaat TQM bagi staf atau karyawan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya pemberdayaan karyawan, yaitu perusahaan selalu melibatkan karyawan mengajak berdiskusi atau berpendapat, dan mereka juga diserahkan tanggung jawab yang sesuai, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih. Yang kedua, karyawan menjadi lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga, dengan adanya pemberdayaan, karyawan tersebut merasa dirinya lebih dihargai dan diakui oleh perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang menyebabkan kegagalan dalam TQM. Yang pertama, delegasi kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, seperti contohnya pakar yang digaji, maka peluang terjadinya kegagalan tersebut sangatlah besar. Kedua, tim mania. Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan seluruh karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama,
baik penyelia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Penyelia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu menjadi anggota tim yang baik. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukan pemecahan masalah. Ketiga, proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara bersama mengembangkan rencana untuk menyatukan rencana dalam seluruh elemen organisasi. Seharusnya, pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ. Seharusnya, organisasi mampu untuk menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, mungkin bukan berarti tidak membentuk keterampilan mereka. Masih dibutuhkan waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat para karyawan tersebut sadar akan pentingnya kualitas. Kemudian yang keenam, informan yang bersifat premature. Banyak perusahaan yang kurang memahami makna dari pemberian pemberdayaan. Mereka beranggapan bahwa karyawan telah dilatih dan diberikan wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan. Maka para karyawan tersebut dapat menjadi self-directed dan memberikan hal-hal positif. Seringkali dalam praktek, karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah sesuatu yang dikerjakan tersebut telah selesai. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu.